Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, imanullah wa ittaqullah. Dalam rangka memperjalankan diri bertauhid kepada Allah, telah sampai dalam perjalanan sebuah wujud dalam keakuan, yang mana dalam keakuan inilah kebebasan itu akan terjadi. Kebebasan yang dimaksud adalah gua hiro, bebas dari segala tekanan batin dan tekanan rohani dan tekanan akal. Bebas dalam arti bertajali kepada umat dan bertajali kepada Tuhan. Aku juga yang bertajali menjadi umat dan aku juga yang bertajali pada Tuhan. Maka aku adalah aku. Dalam hal ini tentulah sebuah wujud keakuan Allah memiliki pengalaman dan wawasan serta pengenalan yang sangat banyak. Sangat mustahil sebuah wujud tidak mengenal wujudnya lebih dalam. Wujud adalah sesuatu yang menguasai perjalanan wujud dan menjalankan kehendak sebuah wujud. Dengan demikian, di akhir pengkajian wujud, keakuan, hamdunya yang bertajali kepada sifat ketuhanan dan keumatan, yang mana dalam keumatan hanyalah sebuah wujudku sendiri, dan yang bertajali menjadi sujud Tuhan bagi diriku adalah hamdu dan sifatku sendiri. Ini setelah kita pahami, aku jualah yang bersifat kepada ketuhanan dan keumatan, karena aku ingin menikmati perjalanan kehidupanku. Pada waktu dan kesempatan ini, saya akan mengajak pengenalan yang lebih hakikat terhadap tauhidin dan tauhudun. Di mana letak tauhudun di dalam tauhidin? Tauhidin kita sama-sama memahami tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Berarti tauhidin menyuruh kita mengimani adanya umat, adanya Tuhan. Tetapi di dalam makom tauhudun tidak berpisah lagi keumatan dan ketuhanan, melainkan akulah yang bersifat umat dan berwujud Tuhan. Ini namanya tauhudun. Kalau dalam perjanjian alif akul hilang di dalam la ilaha illallah, tentulah kita harus melihat seperti apa peleburan tauhidin asmanya Allah menjadi tauhudun yang bersifat sir atau rahasia atau dikatakan dengan wujud. Jadi kalau kita ditanya di dalam makom tauhidin, mana tauhudun itu? Di mana letak tauhudun? Maka kita harus bisa menjabarkan dari iman yang diadakan mengakui dua perkara, tetapi dalam tauhudun mengakui satu perkara.
Di tauhidun tidak ada lagi dua perkara. Tauhidun menyatakan kewahidan. Tetapi di dalam tauhidin diimankan kita menyatakan adanya umat dan adanya Tuhan. Nah, untuk melebur tauhidin menjadi tauhidun, inilah yang dikatakan ma'rifatullah. Yang dikatakan ma'rifatullah itu apa? Dalam mengenal Allah itu sampai kesempurnaan menuju syariatullah, hakikatullah, tarikatullah dan ma'rifatullah. Nah, ini namanya sudah menuju makom tauhidun. Kalau kita kembali mengingat di mana letaknya tauhidun di dalam tauhidin tadi, berarti kita lihat fungsi asma yang diminta oleh wujud. Aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Apapun tingkat ketinggian pemahaman tentang Tuhan, wajib bagi kita memanggil dengan nama Allah. Tetapi dalam panggilan inilah terjadi perbedaan pandangan, yaitu derajat. Orang yang akan tahu apabila ma'rifatullah itu sudah terbagi derajatnya, ada ma'rifatullah yang bersifat kodrat, yaitu asmanya Allah, alif lam lam ha, dengan mengenal zatnya, sifatnya asma dan af'al. Itu dinamakan kodrat. Wujudnya adalah atau zat. Tetapi di dalam makom tauhidun, wujudnya bersifat wujud aku pada diriku. Nah, ini tidak boleh dua. Maka kita harus melebur tulisan alif lam lam ha yang bermuatan atau zat menjadi atau wujud. Nah, ini baru nanti kita tingkatkan Jadi dalam ma'rifatullah ini ada 3 pengenalan. Ada yang bermakom zat, ada yang bermakom sir, dan ada yang bermakom wujud. Nah, ini yang dikatakan perbuatan tauhidun. Tauhidun ini nanti setelah kita melakukan ma'rifatul wujud, dia akan bersifat ma'rifatul haq, yaitu mutlak. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Untuk kita bisa melihat mana tauhidun di dalam tauhidin, maka kita wajib melebur asma Allah menjadi Nah, jadi perhatikan yang akan kita pelajari di whiteboard kita atau papan tulis kita ini, insyaallah. Jadi kita wajib mengenal, yaitu tentang bagaimana peleburan tauhidin kepada tauhidun, ya. Melebur tauhidin melalui tulisannya. Nah, jadi jamaah harap betul-betul memperhatikan, ya. Betul-betul harus memperhatikan bagaimana cara perjalanannya. Apa semua sudah bisa melihat di layar HP masing-masing? insya Allah bisa, Bu. Sudah bisa, Insyaallah, Bu, ya jelas, Bu, ya. Jelas ya. Anak perhatikan Ya. baik-baik. Kita pelan-pelan saja belajar biar paham, ya. Ma'rifatullah ini terbagi 3. Ya, saya ingatkan. Ma'rifatullah atau cara mengenal Allah yang ada wujud Tuhan di dalam nama itu ada 3. Tingkatan pengenalan ini ada 3. Yang pertama pernah kita pelajari 2 tahun yang silam, yaitu tentang asma Allah. Nah, ya, tentang asma Allah. Yang pertama itu kita lihat alif lam, ya, lam, nah, ya, ha. Nah, ini pernah kita kenal dulu, ya. Kita pernah kenal ini adalah sifat alif
dalam makom zat. Nah ya, dalam makom zat. Nah ini dinamakan asma. Nah ini sudah kita kenal dulu. Ya, makom zat. Ini adalah nama. Nah, makomnya nama. Sebentar. Ya. Nah ini sifatnya adalah asma. Ya. Nah ini asma ini. Lam, ya. Nah ini dikatakan bermakom sifat. Nah ya. Dan lam kedua bermakom asma. Nah saya sekedar mengingatkan kembali. Dan yang ketiga H adalah af'al. Nah ini makomnya zat, ya. Nah gitu. Sementara ini makomnya sifat, lam ini. Nah sifat ini adalah kodratnya sifat juga ini, ya sifat. Nah yang asma dan af'al. Af'al ini adalah gerak. Nah ya, ini adalah gerak. Sementara asma ini kodrat. Nah, ini kita pelajari terdahulu terhimpun kepada wujud jasad. Nah, ini kita sudah pernah mempelajari dulu. Ya. Sudah terhimpun kepada wujud jasad. Ini pernah kita pelajari dahulu. Ya. Marifatul alif, marifatul izat. Lam marifatul sifatullah. Lam kedua marifatul asma Allah. Dal af'al marifatul af'alullah, gerak. Nah ini wujudnya adalah jasad. Nah ya. Nah ini sifatnya asma. Makomnya ini makomnya adalah Nah ya, makomnya adalah alif awal, ha akhir, itu artinya zat. Ya, zat. Nah gitu. Ini yang pertama. Nah ini kita sebut dengan kodrat tauhidin. Nah ya, tauhidin. Nah, asmanya, ya, karena kodratnya tauhidin. Nah, bagaimana kita melebur menjadi wujud, sir, rahasia dengan sebutan Allah juga, semua sudah berganti. Nah, kalau semua sudah berganti, ini asma. Nah, yang kedua adalah wujud. Nah, ya. Nah, wujud atau dikenal dengan Nah ini alif, lam, ha. Nah ini di tingkat wujud. Nah ini di tingkat wujudnya, ya. Nah ini tingkat wujud. Apa pengganti alif di tingkat wujud? Nah ini makomnya adalah ini tauhidin. Kalau ini makomnya tauhudun. Kalau tauhudun tidak boleh ada upaya bentuk dan nama, ya. Nah jadi tidak boleh ada bentuk dan nama. Tauhudun. Nah jadi ma'rifatul izzatullah alif. Dalam penamaan kodrat diri, ini penamaan kodrat diri, ahzat. Nah, tetapi ini yang kedua ini adalah dia tiga. Kalau tiga ini kodratnya Nah ini ya, ini kodrat ketuhanan ada tiga. Nah ini ya. Nah, jadi yang kita maksud sekarang ini masuk ke tingkat wujud,
Ya, wujud itu Nah, ini nya. Ya. Alif di sini menjadi sir. Ya. Di sini menjadi sir wujud. Nah, ya. Sir wujud atau wujud rahasia. Nah, seperti yang kita pelajari bahwasanya alif adalah sir wujud yang tidak terlihat. Lam pengganti sifat ini namanya wujud. Ya, namanya wujud. Nah, gitu ya. Wujud. Apa dikatakan wujud? Rupa atau bentuknya nanti. Atau dikatakan hayatnya. Nah, yang kedua asma. Ya, asma ini kodrat. Nah, ini disebut dengan asmanya adalah Ahmad. Ini asmanya adalah Ahmad. Terus af'al atau gerak atau hayatnya siapa? Ini dinamakan hamdu. Dinamakan hamdu. Nah, jadi ini zahir terlihat, tapi di wujud atau di itu alif lam ha kodratnya Kalau zat alif lam ha kodratnya Nah, ya. Ini, ya kan? Nah, ini disebut dengan tingkatannya adalah wujud, ya. Nah, gitu ya. Tingkatan ini adalah wujud. Gitu. Wujud. Makomnya adalah tauhudun. Ini yang dikatakan dengan Jadi dalam pengenalan tiga ma'rifatullah, pertama asma, yang kedua adalah wujud, nanti yang ketiganya adalah mutlak. Nah, tetapi sekarang belum kita pelajari. Ya, yang kita pelajari adalah wujud dari asma. Nah, gitu. Wujud dari itu adalah Jadi yang mengisi kodrat jasad atau kodrat terlihat ini adalah diri rahasia, sir wujudnya. Nah, jadi kalau kita lihat sir wujudnya ini yang dikatakan alif tersirat. Wujud ini adalah kehidupannya. Ahmad ini adalah kodrat daripada bentuknya. Dan hamdu adalah batin. Jadi sir wujud adalah sebuah wujud yang berbentuk Ahmad yang digerakkan oleh hamdu. Sir wujud adalah suatu kodrat yang berwujud bernama Ahmad yang digerakkan oleh hamdu. Catat itu kalimatnya. Nah, ini yang dikatakan yaitu tentang al-haq. Ini yang dikatakan kepada diri al-haq, diri rahasia, atau dikatakan dengan halus. Tidak boleh ada nama. Halus tanpa nama. Nah, ya, ini tanpa nama, tidak boleh ada nama. Mau bilang Allah, mau bilang Muhammad, Adam, itu tidak boleh. Cuma dia adalah suatu wujud rahasia. Nah, ini satu sir wujud, ya. Sebuah wujud rahasia yang berwujud Ahmad, yang berkodrat hamdu. Ini sebuah diri. Wujud adalah rupa-rupanya. Nah, Ahmad adalah kodratnya. Hamdu adalah wujud batin awalnya. Nah, jadi ini adalah satu kodrat yang dinamakan ma'rifatus sir.
Nah, ma'rifatus sir. Ini ma'rifatus sir yang dikatakan ma'rifatullah, nah, terbagi tiga. Nah, ma'rifatullah terbagi tiga. Ada asma, ada wujud, dan juga ini satu, dua. Nah, nanti ada yang ketiganya. Nah, itu namanya mutlak. Nah, ini kita belum pelajari sekarang, ya. Ini kita belum pelajari. Tapi yang ketiga itu namanya mutlak. Jadi ma'rifatullah ini akan terbagi tiga dia nanti. Nah, ini akan berkembang tajalli menuju habdul minan nas. Bagaimana dia bertajalli? Jadi kalau kita menyebut Allah, kita memiliki pandangan Allah, Allah, Allah pada ahzat, maka wujudnya berupa kita. Di tauhudun adalah diri yang halus. Wujud ya. Wujud ini boleh disebut juga kodrat ini dengan hu, ya. Nah, ini boleh dinamakan hu atau dikatakan wujudku sendiri. Nah, gitu ya. Wujudku sendiri. Dan ini tanpa nama, tidak boleh dikasih nama wujudnya. Cuma bisa dipelajari, tidak boleh dikasih nama. Makomnya adalah Nah, itu. Jadi kita pelajari yang dua, nanti akan lanjut kepada dan mutlak. Jadi ma'rifatullah itu melahirkan tiga pengenalan. Ada yang berupa asma jasad, ada yang berupa kodrat diri sir wujud, ada yang tidak bernama diri, tidak juga bernama jasad, dia akan mutlak. Nah, nanti akan diteruskan. Nah, tapi sekarang pengenalannya seperti ini. Jadi memperkenalkan, mengenal itu adalah hal yang utama, ya. Mengenal adalah yang pertama, barulah kita mengingat, baru kita merasakan, yang keempat mengalami. Nah, rumus jangan lupa, ma'rifatullah 4 rumus, ya. Mengenal, mengingat, merasakan, dan menikmati. Nah, itu. Jadi ini adalah pencairan tauhidun di dalam tauhidin dalam kalimat Allah. Baik setingkat apapun ketinggian pengenalan, tetap dipanggil Allah, tetapi melahirkan perbedaan pandangan yang mencapai ketinggiannya. Nah, ini yang disebut dengan makom tauhidun, ya. Nah, jadi jangan nanti tauhidun itu adalah satu. Nah, ini yang dikatakan dengan tauhidun, ya. Nah, ini yang dikatakan dengan tauhidun. Ini yang dikatakan dengan tauhidun. Nah, kalau ini tauhidin. Jadi kalau orang bertanya, bagaimana Anda bisa mendapatkan tauhidun dalam tauhidin? Nah, ini pencairannya. Jangan berdalil, berkata tanpa dalil Allah. Saya mengajarkan dari dulu tidak boleh mengarang-ngarang pengajian, tetapi harus dengan ketinggian dan kehebatan ilmu jiwa dan batinmu yang bisa membongkar atau mentadabur yang nyata. Ya, jadi mutlak. Jadi tidak ada istilah ditebak-tebak, itu tidak ada. Nah, ini dari tadi, ya. Inilah yang akan menjadi mutlak. Tapi kalau af'al yang hanya hamdu, ini af'al. Ini kan gerak. Yang bergerak siapa? Itu yang hamdu. Hamdu itu nama batin Tuhan yang berbentuk dan berwujud sir wujud. Nah, ini dia. Jadi tetap dia alif lam lam ha. Cuma ini Allah. Nah, tapi kalau dalam atau hu, nah ini disebut dengan ulai. Nah, ini marifatnya marifatus sir. Nah, ini dinamakan dengan marifatus sir, ya. Nah, ini.
Jadi dikatakan dengan marifatus sir. Jadi kita harus paham ini adalah pengenalan rahasia. Sifatnya adalah wujud. Nah, gitu. Baik, kita coba muzakarohnya. Baik para jemaah sekalian, kita lakukan muzakarohnya. Baik, kita lakukan muzakarah. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Baik, juru tabliknya silakan menyampaikan amanah jamaahnya apa yang harus dipertanyakan yang belum kita mengerti. Silakan. InsyaAllah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, dan jemaah yang dirahmati Allah pada malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kita memperjalankan ilmu tauhid, tidaklah hanya terhenti pada tauhidin, yaitu bertauhid di dalam agama. Karena belum tuntas, masih ada yang namanya hamba, yang masih ada namanya Tuhan. Maka harus dilanjutkan perjalanan ini sehingga dia menemui tauhidun. Dan mengapa kita berada pada kaji ini? Supaya kita mampu meleburkan tauhidun itu di dalam tauhidin dan akan menjadi mutlak pada akhirnya. Di malam ini tanpa melengahkan masa, jadi saya mohon jemaah-jemaah bertanya kepada Buya supaya kita mendapat manfaatnya. Okey, baik. Yang pertama mengangkat tangan dipersilakan Bu Afrina. Silakan bertanya ke Buya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam. Minta maaf juru tabligh. Ini telepon tadi rusak, tukar anak punya. Ya, Buya. Sir wujud adalah yang bernama Ahmad. Digerakkan hamdu. Maksudnya macam mana, Buya? Boleh diulang balik, Buya? Ahmad adalah satu kesatuan batin Allah dan Muhammad. Adalah zat, Mad adalah wujud. Ya. Nah, wujud Allah itu adalah Muhammad, kan gitu. Nah, tetapi batin dari wujud Ahmad ini dinamakan dengan hamdu. Hamdu ini adalah aku. Nah, jadi aku adalah berwujud nih. Aku adalah berwujud Muhammad dalam kodrat sir wujud. Nah, gitu cara empuknya. Sir wujud apa? Alif tersirat. Ada tapi tak terlihat, tak terlihat tapi ada. Oh iya. Nah, Iya, Buya. Karena kenapa masuk sir wujud atau tuhudun? Sementara kita lihat sifat ketuhanannya yaitu salbiyah, menolak, tidak boleh dipakai oleh umat. Ya'muhu binafsihi, berdiri sendiri tapi umat ada. Kan enggak berdiri sendiri namanya. Ada kodrat. Iya, iya, Buya. Laisa kamislihi min sayun. Ternyata umat ada. Mana mungkin setara umat dengan Tuhan. Nah, disinilah Iya, yang iya. dikatakan wujud. Karena aku, ya, karena aku yang ingin menjadi Tuhan, maka aku jadikanlah umat. Ya. Jadi yang umat dengan aku, nah inilah yang bernama Allah. Jadi itu. Aku Iya, Buya. adalah umat yang bernama Allah. Nah, sama seperti itu.
Paham? Insya Allah ya. Berarti kenyataannya Buya ya. Ya kan? Kenapa? Aku hanya ingin menjadi umat, ku jadikanlah. Aku ingin jadi Tuhan, maka ku jadikanlah umat. Karena aku berkehendak jadi Tuhan, maka ku jadikan umat. Dan aku tidak pernah menjadikan Tuhan. Ya. Nah, umat Iya. itu adalah wujudku sendiri yang berkata di depan aku atau Muhammad atau memuji, dan dia berkalam bahwasan aku katanya adalah wujud ketuhanan yang bernama Allah yang meliputi sekalian alam. Itu kata wujudnya. Nah, jadi di sini terbukalah rahasia. Muhammad yang dimaksud adalah wujudnya. Nah, di sini kalau dia berwujud, berarti sudah ada Ahmad. Nah, ya kan? Wujud Ahmad itu adalah hamdu yang berwujud, yang terlihat, gitu, yang ada, cuma tidak berbentuk. Nah, kalau dia masuk ke dalam asma Allah, nah yang Allah, yang Zat, maka disinilah dia berbentuk. Nah, itulah makanya ada kata Rahman pada terlihat asma Allah, dan ada kata Rahim yang terlihat pada wujudullah. Nah, gitu. Nah, nanti barulah terjadi mutlak. Apa mutlaknya? Dalam dua kodrat ini tidak akan ada Tuhan dan tidak akan ada umat kalau aku tidak ada. Karena akulah yang mengaku umat dan akulah yang akan mengaku Tuhan. Di sinilah terjadi qiyammuhu min nafsihi tadi. Di sini akan terjadi nanti kelanjutan mutlaknya. Paham kira-kira? Alhamdulillah. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Man Bayu di atas soalan tadi yang menanyakan apa kaitan di antara Ahmad dan Hamdu. Mungkin ini yang dikatakan bahawa aku adalah Ahmad tanpa mim. Ahmad Muhammad. Ya Buya ya? Ahmad itu adalah satu kesatuan batiniahnya. Allah adalah kesatuan batin Tuhannya. Muhammad adalah kesatuan batin umat. Allah adalah nama, umat adalah hayatku sendiri. Jadi hayatku itulah yang bernama Allah, dan Allah itu adalah aku. Gitu ya. InsyaAllah Buya. Alhamdulillah telah meluruskan pertanyaan Pak Man Bayu. Okey, baik, kita teruskan dengan jemaah yang lain. Mungkin ada soalan yang ingin diajukan ke Buya. Silakan mengangkat tangannya. Silakan, masih ada yang dipertanyakan? Okey, baik, Bu Sheila. Silakan Bu Sheila dengan soalannya Buya. Lepas ni baru Bu Nuraini ya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersifat wujud aku pada diriku, apa maksudnya Buya? Iya. Bersifatlah aku pada wujud diriku sendiri. Kenapa? Karena akulah yang ingin jadi Tuhan, maka ku jadikanlah umat. Coba bayangkan. Sementara Tuhan gak pernah juga dijadikan, karena baru dia berkeinginan saja dia sudah jadikan umat. Nah terus Allah itu siapa? Allah itu tinggal nama saja lagi. Tidak ada yang menciptakan Allah. Allah adalah wujud daripada asma nama.
Tetapi karena aku ingin jadi Tuhan, maka aku jadikanlah umat. Dengan kehendakku terjadi umat, tapi Tuhan tak jadi-jadi. Ya, akhirnya disitulah dia baru ada kata terjadilah keumatan dan terjadilah ketuhanan. Aku dan umat, tetapi Tuhan hanya nama bernama Allah. Nah itu, jadi kalau aku bersifat pada sifatku sendiri, artinya dari aku juga datangnya Allah, dari aku juga datangnya umat. Nah macam itu maksudnya, paham kan? InsyaAllah Buya. Ini macam ni. Assalamualaikum. Macam ni. Jadi supaya lebih bagus lagi punya pahamnya, umpamanya kita ni ingin jadi macam tu, ia ingin jadi Tuhan. Tapi macam mana dia jadi Tuhan kalau umat tak ada? Maka dia jadikanlah Tuhan, dia jadikanlah umat. Nah, umat itu siapa? Hayat dia sendiri. Dia cabut rohani dia, dijadikan umat. Aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Akhirnya dia kasih nama lagi, Muhammad ini dengan nama Allah. Makanya dikatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tak boleh kita beza-bezakan ini Allah, ini Muhammad, tak boleh lagi. Dalam kaji tauhidun, apabila engkau ingin tahu Muhammad, engkau pasti tahu Allah. Ingin engkau tahu siapa Allah, itu adalah Muhammad. Nah ini yang dikatakan sayyidina Muhammad, sesungguhnya aku adalah Muhammad. Nah jadi inilah tauhid tertinggi. Jadi siapa sebetulnya yang Tuhan? Tuhan itu adalah aku. Yang disebut Tuhan yang Maha Esa. Nah jadi tak ada Allah yang Maha Esa. Yang ada itu Tuhan yang Maha Esa. Aku berbuat pada sekehendakku. Aku nikmati ketuhananku pada namaku Allah. Aku nikmati keumatanku pada namaku adalah rohani. Disebut dengan Muhammad nanti. Tapi sekarang kita belum sebutlah nama itu. Ya, paham? Jadi satu. Tauhidun itu tak boleh lebih daripada satu. Nah kalau kita ditauhidin, kalau ada orang cakap Muhammad, kita pasti bayangkan wujud Muhammad itu macam mana ni. Kalau ada orang cakap Allah, pasti kita bayangkan lagi Allah itu beza lagi daripada Muhammad. Nah. Tapi di tauhidun tidak boleh, kerana dia berdiri sendiri. Nah, tak ada yang setara daripada aku. Nah, jadi tak boleh lagi lah. Nah, macam ini. Dulu awak itu kan sebelum punya suami jadi anak juga kan? Pernah jadi anak orang kan? Sila. Nah, setelah itu sekarang jadi mak orang, betul tak? Nah, dulu jadi anak kita juga. Sekarang jadi mak orang kita juga. Nah, akulah ibu, akulah anak. Kira-kira itu macam tu, faham? Jadi tak boleh dibedakan. Nah, itu kaji tauhidun. Dulu aku anak, sekarang aku ibu. Dulu aku juga anak, sekarang aku juga ibu. Nah, jadi tak boleh lagi dipisahkan. Nah, itu, paham? Ya, baik. Lanjut. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Masih ada. Terima kasih Bu Sheila atas soalannya. Ya, luar biasa juga penerangan daripada Buya tadi. Bagaimana Buya mengaitkan bahawa di dalam satu waktu seorang anak apabila dewasa menjadi seorang ibu padahal orang yang sama. Cuma berlaku perubahan di situ. Jadi suatu kaedah pemahaman yang mudah untuk difahami, insya-Allah. Baik, teruskan dengan jemaah yang lain jika ada soalan. Teruskan bertanya ke Buya. Sementara kita masih ada masa lagi. Silakan kalau masih Okey. ada yang tanyakan. Bagaimana dengan Bu Nuraini tadi? Okey, baik. Kita berikan ruang kepada Pak Nur Rahim dululah. Silakan Pak Nur Rahim dengan soalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh jelaskan di mana tadi di makam tauhidun di mana Allah yang Tuhan belum mempunyai nama. Boleh
Buya perjelaskan. Ya. Di dalam mahkota hudun tadi, alif dia sudah berubah kepada sir wujud, tidak zat lagi. Jadi dia di sini alif lam lam ha pada asma yang nyata ni dia sudah berubah menjadi sir wujud. Jadi kodrat sir wujud, wujud Ahmad Hamdu ini tak ada kodrat yang menyembah. Ini adalah tauhidun, kodrat ketuhanan dia yang tak menyembah siapapun. Itu yang kita kata tauhidun. Berubahlah alif pada sir wujud. Dulu alif itu zat. Marifatul izzatullah. Lam yang kedua marifatul sifatullah. Lam yang ketiga ma'rifatul asma Allah. Terus ha marifatul af'alullah. Itu di asma zahir. Tapi di tauhidun dia sudah jadi satu. Sir wujud adalah alif berdiri, wujud adalah pada hayatku sendiri, Ahmad pada rupa-rupaku sendiri, Hamdu adalah diriku sendiri. Jadi berdirilah aku bertubuh Muhammad, berwujud sir wujud. Oh, di sini tanpa nama je. Tanpa nama. Macam tu. InsyaAllah, terima kasih. Jadi tak ada namanya, dia belum ada nama. Nah gitu. Jadi itu dinamakan itu adalah rahasia, ya. Atau hu itu ada rahasia. Itu makom tauhidun. Disebut dengan al-haq. Al-haq itu halus. Baik, dengan hu berbeza kah? Itu tajalinya, kodratnya ya, kodratnya hu. Nah, tajalinya nanti kita kan belajarlah tajalinya itu. Nanti kita belajar insyaallah. Nah, jadi macam tu wujudnya. Jadi kita nak paham tu, kita harus tahu sekali lah, ya. Tahu sekali macam mana kita bisa memahami kodratnya tadi itu. Ya. Terus saya kasih betul dulu, nanti saya kirimlah ke grup. Ya. Tadi disimpan tak? Belum lagi. Di whiteboard ini belum disimpan ya? Belum lagi, Pak. Kalau belum, saya akan pindah balik dululah untuk beberapa waktu untuk disalin atau di di screenshot. Di screenshot nanti ditengok dulu yang jelas, ya. Ntar dulu, nanti ditengok dulu pada yang jelas, ya. Nah, gitu. Jadi sebentar. Bisa tengok kan? Bisa tengok kira-kira? Tak begitu jelas. Coba di screenshot nanti di zoom. Setelah di screenshot di zoom. Kurang jelas sebenarnya tu Buya, mungkin kerana videonya itu fokusnya ada sedikit lari, mungkin kurang jelas. Saya yakin mungkin jemaah juga melihat perkara yang sama ya. Tak begitu jelas tapi kalau di fokusnya Buya di situ. Kamera fokusnya itu. Oh iya, sebentar. Iya. mungkin kalau Buya nanti hantar grup mungkin. Ya. Kalau mungkin Buya screenshot dan antar kat grup mungkin clear. Mungkin jelas. Antar pada grup. Di sini mungkin jelas kalau gitu.
Ya kita coba nanti insya Allah. Bisa lah. Coba dulu, lihat dulu sekali lagi. Kalau tak juga nanti baru kita ini. Nah ini belum terlihat juga. Nah, ini sudah terlihat kan? Belum? Belum Buya, belum. Hah? Belum. Yang ini oke Buya. Tadi ada sedikit oke. Yang Buya apa? Adjust tadi. Nah, itu juga sudah saya kirim ke ada di grup 8 juga. InsyaAllah. Sudah saya foto juga itu. Oke, di grup udah jelas lah, sudah terang lah. Ada di grup. InsyaAllah Buya, nanti kita gunakan yang ada di grup saja Buya. Ya baik. Ya. Kita teruskan ya Buya ya. Ya. Boleh ya? Ya. Nah, silakan. Oke, baik. Untuk di ini pertanyaan berikutnya. Silakan jemaah sekiranya ada lagi pertanyaan ke Buya. Oke, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk bertanya ke Buya ya. Oke, kita kembali kepada rumus makrifat tadi yang dikatakan Buya itu ada 4, yaitu mengenal, mengingat, merasa terus mengalami. Di dalam makam zat, mungkin mengenal dan mengingat itu mudah kerana masih berasma. Tetapi setelah berlakunya peningkatan ke makam wujud, bagaimana pula merasa dan mengalaminya Buya? Mohon diperjelaskan. Iya. Kalau tauhidun kita tak boleh lagi mengatakan oh Tuhan kajiannya di sana. Oh Tuhan itu dulu di situ. Tuhan itu dulu belum jadi Tuhan. Oh Tuhan itu baru ingin jadi Tuhan. Itu kaji dua tubuh. Itu sudah tak boleh. Ya. Maka harus dibawa kepada makom wujud sekarang. Tidak ada yang dahulu melainkan ke sekarang. Kenapa? Allahi fi awalun wallahi fil akhirun. Tidak mampu kamu capai dengan dahulu, maka capailah dengan terakhir. Nah gitu. Jadi dimulai kaji itu dari diri, tidak dibayangkan lagi dulu ya wujudnya semacam itu macam mana. Sekarang lihat aja ini semua. Siapa yang ingin jadi Tuhan? Ini. Siapa yang berwujud Muhammad? Ini. Siapa yang dikatakan hamdu? Ini. Semua dikatakan sifat ini. Nah ini yang dikatakan diri. Itu yang dikatakan kaji. Jadi tak boleh lagi dibuang keluar. Gitu. Paham? Contoh. InsyaAllah. Allahi fil wazahirun wallahi fil batinu. Sudah jelas zahiru alif domah u artinya sir rahasia. Mana ada rahasia bisa terlihat zahiru. Batinu, batin alif domah u sir juga tak tampak. Jadi kalau dua-duanya tak tampak, jadi ini siapa nih? Inilah aku. Nah itu kaji. Inilah aku. Wallahi zahiru, wallahi fil batinu, sama-sama tak terlihat. Siapa yang terlihat? Inilah keakuan, akulah. Nah macam tu. Itu yang dikatakan tauhidun. Hayat. Ya sama seperti rumus ya Buya. Ya. Sama seperti rumus yang Buya pernah katakan sebelum ini, 3 kun yang pertama itu tidak terlihat, kun yang seterusnya juga tidak terlihat, yang ada hanya aku. Begitu ya Buya ya? Iya. Wujud adalah keakuan, wujud adalah ketuhanan, maujud adalah keumatan. Macam tu. Contoh kita kini mau makan, kita ingin, ya, ingin ini keumatan. Terus siapa yang bergerak mengambil nasi? Nah inilah ketuhanan. Siapa yang dia suapkan? Itulah aku.
Macam tu, paham? Jadi itu yang dikatakan aku. Jadi ingin bersyariat, pakailah kodrat syariat, kodrat hambaku. Ingin berkodrat, pakailah wujud Tuhanku. Dan ingin engkau menguasai keduanya, maka jadilah aku. Ya, macam tu. Ya, maksudnya Luar biasa tu Buya. Jadi macam tu jemaah. Ya. Baik, masih ada yang ditanyakan? Ya, jemaah yang lain mungkin ada lagi soalan-soalan yang mungkin tiba-tiba muncul selepas penerangan daripada Buya sebentar tadi. Buya kalau tanya lagi soalan satu lagi boleh Buya yang berkaitan dengan Gua Hira tu jadi Buya. Iya. Tadi Buya ada mengatakan bahawa Muhammad itu tidak gua, kalau tidak gua dan tidak Hira, tidak lepas dan tidak bebas. Jadi sebenarnya Hira ini melambangkan apa Buya? Kita Gua contohkan. itu sebenarnya. Gua Hira itu kita contohkan seperti Muhammad bin Abdullah. Ya. Kalau dia tidak lepas, tidak bebas, maka ada bapak yang menyembah anaknya. Kalau dia tidak lepaskan, apalagi anaknya Muhammad, nanti jangan sampai dia cari bapaknya, karena bapaknya adalah Khadim Az-Zali, sudah menjadi Rasulullah. Maka dia putuskan juga Gua Hira. Dia lepaskan, dia bebaskan dirinya dari seorang anak, dari seorang bapak. Makanya dikatakan di Al-Quran, Muhammad itu bukan anak dari seorang bapak, bukan bapak dari seorang anak, melainkan utusan Allah untuk dirimu. Nah gitu ya, paham? InsyaAllah Buya dipahami Buya. Terima kasih atas penjelasan. Baik, nanti saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.